Ketemu lagi dengan Marto. Kali ini secara khusus Marto mau bikin namanya tutorial. Tutorial apa ya toh ya? Tutorial tentang motovlog. Lah, motovlog itu apa susahnya ya? Motovlog itu kan cuma naik motor sambil ngoceh toh itu. Ya, secara garis besar oke lah, bisa dibilang seperti itu ya. Itu tapi sebenarnya ya tidak sesederhana itu. Jadi motovlog itu ya gampang-gampang susah. Tuh, ini juga termasuk kesusahan dalam motovlog ya. Kita setting kameranya, bahkan kadang sambil jalan ya, tapi sebisa mungkin pas sepi-sepi gitu ya teman-teman. Jangan bahayakan orang. Nggak ada yang mau untuk Anda bahayakan atau saya bahayakan gitu. Baik, gini ya lur, jadi action cam tidak harus, motor bagus tidak harus, helm full face tidak bagus, tidak harus juga. Jadi bisa dimulai dengan kamera HP yang dipasang di dada. Nah, ada yang nekat untuk memasangnya di kepala atau di muka ya, di depan mulut, dan itu rasanya aneh. Kalau Anda tahu hiu martil, nanti mungkin dari depan ya seperti itu, ada kayak kumis gitu lur. Jadi kalau saya ngeprint ya sebenarnya bisa dicetak, bisa pakai apalah, gimana pun caranya, yang penting itu action cam itu bisa nempel di rompi, di baut, gimana caranya yang pas lensanya nanti pas di tengah-tengah dada, jadi pandangan spion kanan kiri nanti pas posisinya. Nah, itu saya bisa buktikan, saya melakukannya. Karena episode pertama sampai episode 9 di channel ini menggunakan cara itu. Untuk lihat episode pertama, nah, mana tanganku, nah di kanan gitu. Nah, di situ. Jadi tidak usah malu, misalkan aku mau motovlog, motorku jelek gitu. Lah ini apa enggak jelek? Ya kalau buat aku ini motor baik ya. Aku bilang motor baik, motor bagus ya nggak tahu seperti apa, tapi ini motor baik buat aku. Terus apa harus helm full face? Nah itu lagi. Kalau Anda pakainya HP ya nggak perlu pakai helm full face. Kalau Anda pakai action cam, misalkan naik tingkat ya, seperti saya pada episode 10 itu sudah mulai pakai action cam. Nah, tinggal pilihannya mau pakai half face atau full face. Kalau saya sarankan full face, karena full face punya peredaman yang sangat bagus ya. Ini mikrofonnya saya taruh di sebelah kanan rahang bawah, karena bila ditaruh di depan mulut atau di samping mulut itu pasti memekak seperti itu. Dan ya untuk menangkap suara mesin motor saya yang agak kenceng ini, kalau mic tak taruh di dalam helm ya saudara-saudara, itu bisa senyap sekali, apalagi kalau kacanya ditutup. Jadi esensi atau apa namanya, naik motornya jadi berkurang. Sebentar, kasih lor. Gitu lur. Ya kalau pakai half face, kemudian pas di depan kacanya itu, pas di kacanya itu dipasang action cam di bagian bawah. Hal yang menyulitkan adalah mungkin susah untuk melihat layar itu larinya kemana gitu lor. Kalau pakai full face seperti saya ini, saya tahu kamera ini sedang menangkap apa, jadi tangkapannya bisa saya lirik seperti itu. Memang kadang-kadang saya menaruh action cam itu posisinya dari helm menjulur ke bawah, jadi posisinya di dada, jadi dia menangkap kedua spion ini dengan gampang. Tapi itu resikonya agak tinggi. Ketika saya menempatkan itu keliru dan saya tidak tahu dia sedang menangkap apa, tahu-tahu hasil perjalanan itu nggak bisa dipakai, nggak bisa diupload karena tidak bisa dikonsumsi seperti itu. Tapi ketika dia posisinya bisa dilirik, saya tahu pasti, oh ini merekam. Oh dia frame-nya di sini, atasnya batasnya segini, bawahnya segini, setang bisa masuk atau tidak.
Seperti itu lur. Motornya sebenarnya bebas ya. Ya kalau ternyata sekarang orang pakai motor besar buat motovlog, ya memang semuanya ada esensinya. Jadi gini ya lur, motovlog itu ibarat nasi. Jadi apa yang Anda tambahkan ke situ bisa jadi nilai lebih. Ya kalau misalnya Anda suka melawak, anggaplah itu sambel ya, taruh di atasnya. Nah, kalau Anda misalnya tata bicaranya rapi, seperti pengajar, menguasai bahasa dengan baik, tata penyampaian yang baik, ya itu seperti sayur lah, seperti daging. Nah, jadi lumayan. Ditambah lagi kalau misalkan dalam motovlog Anda itu ada makan-makan, karena kuliner itu banyak penggemarnya ya lur ya. Di samping itu, di motovlogmu itu misalnya ada berkemahnya lur, jadi motor camping. Kalau orang Indonesia bilangnya motor camping, ya nggak mau bilang motor camping. Ya nggak semuanya, tapi coba search coba. Motor camping sama motor camping mana yang lebih relevan? Seperti itu lur. Ada campingnya yang menginap juga, dibawakan seperti layaknya film ya. Kita mengejar ke arah sinematik. Jadi yang suka motovlog ya dapat motovlognya, yang suka dengan sinematik dapat sinematiknya. Jadi Anda punya penonton yang variatif seperti itu. Karena kalau kita cuma mengejar dari anak motor, ya agak-agak repot. Punya channel lain yang penontonnya itu 100% laki-laki menurut data. Artinya aku tidak mampu atau belum mampu memberikan konten yang enak buat penonton dari wanita untuk masuk. Nah itu kecuali dikedepankan campingnya. Hai. Ini sebenarnya sambil jemput anak sekolah. Lewat komplek lagi. Ayo lewat komplek ya. Gitu, jadi taruhlah bumbu di dalam video Anda. Entah itu video motovlog dalam hal ini atau video lain. Jangan hanya menggunakan umpan dasar seperti itu. Jadi cara berkendara Anda itu juga ngaruh. Kalau Anda dalam bahasa Jawanya itu bedigasan, tidak ngikutin aturan, ya anak muda mungkin seneng lah dikasih hiburan seperti itu. Tapi untuk yang berumur, wah mereka pasti protek anak-anaknya, jangan nonton yang itu mah kebut-kebutan bahaya, gini. Nah kalau Anda bisa menaruh yang sebaliknya, misalkan saya sendiri menerapkan motovlog yang santai, speed saya rata-rata di 40-55. Ya paling kalau di jalan besar saya harus menyesuaikan lah, saya tidak boleh egois seperti itu. Jadi ya saya ngomong dengan santai, tidak ngajak berdebat, tidak memarahi orang, nah termasuk itu. Ditambah apakah video Anda itu menghibur, otomatis ya motovlog ya harus bisa menghibur. Apakah ada informasi? Nah tadi yang saya katakan, tempat makan itu juga sebuah informasi kan lur. Review tempat wisata, misalnya aku pengen ke sana, ternyata reviewnya menunjukkan bahwa tempat itu nggak layak didatengin. Atau misalnya parkirnya itu dikelola preman yang kemudian bengkak, misalnya parkirnya motor 30.000 atau apa gitu. Penonton kan jadi terinformasikan dengan baik, mendapat masukan informasi yang berguna buat mereka. Ditambah bila channel Anda itu ada unsur yang mendidik, ya entah itu sopan santun cara Anda berkendaranya, entah itu sopan santun cara Anda berbicaranya, seperti itu. Kemarin saya nonton sebuah video, ada seorang kakek ya, yang kalau dia menyanyi itu artikulasinya jelas dan tajam.
Seperti itu, padahal dalam bahasa Inggris itu kita kadang-kadang repot sekali membaca artikulasi dia ngomong apa gitu ya. Tapi dia itu benar-benar membawakan bahasa Inggris dengan tanpa aksen. Anda ngerti kan? Misalnya bahasa Inggris dengan aksen Amerika itu oke lah, American English kita ngerti lah di film. Tapi ketika mereka pakai British English atau Britishnya apa itu Inggrisnya India, waduh itu butuh perjuangan. Anda nggak mau mengalah, saya juga. Ayo tabrakin aja. Loh, oh ya lupa ya, aku kan harus santun ya. Wah, ini catatan ini. Kadang-kadang di jalan itu memang situasinya memancing kita untuk tidak sabar. Orang tidak sabar karena panas, orang tidak sabar karena hujan. Kadang aku menguji orang. Nah, dia tidak mau mengalah dengan orang lain karena terbiasa ketemu orang lain yang mau mengalah dengannya. Sama seperti ketika anak Anda sekolah, di sekolah ada yang suka ngebully. Kenapa? Karena yang dibully diem. Tapi misalkan dia ngebully sekali malah dia kena serangan balik yang luar biasa parah, ya stop di situ saja. Justru kadang saya tidak mengalah itu untuk menunjukin siapapun bisa untuk tidak mengalah. Justru mengalah itu sebuah kemampuan yang harus diasah. Dan kembali seperti biasanya ya lur, manusia bebas memilih apa saja yang mau dilakukan, tapi tidak bebas memilih akibatnya. Ya dalam konteks ini misalnya kita nggak pernah mengalah melaju terus, ya kemungkinan ya ketabrak. Karena manusia kan tidak sama. Kadang keresahan kita ketika pakai action cam kemudian nggak lihat layar itu, ketika kita mencet itu jadi jalan atau jadi mati, itu loh. Jadi kadang kita klik, oke lah selesai di spasi karena misalnya ada pengamen kan, nggak boleh musik masuk. Terus kita pencet lagi, nanti sampai tujuan kita pencet untuk padam, loh kok malah masih nyala, jangan-jangan tadi di jalan nggak merekam. Seperti itu. Ini lihat lho, serem loh. Kalau di kamera pasti serem, padahal ini ya tidak semenakutkan itu. Lah motovlog lewat jalan kayak gini tuh Marto. Ketika mencet kamera, kita kan maunya main halus ya, takut kamera itu tidak awet. Tapi ya kalau misalkan dipencet kurang keras kemudian tidak sesuai yang dimau, ya tidak lucu juga. Ya untungnya aku nih teknisi elektro ya teman-teman, dan saya juga produksi barang elektronik. Jadi sebenarnya kalau misalkan tombol itu rusak juga aku nggak pusing. Cuma aku tidak biasa untuk memperlakukan barang dengan kasar. Bahkan motor ini karena sudah tua, aku tidak tega untuk memaksa dia lari 70. Walaupun aku maksa lari segitu, itu bahan bakar pasti sudah dicampur dengan oli samping untuk mengurangi penderitaan. Ya buat orang lain itu mah aneh, layak ditertawakan. Kalau buat saya itu layak dikerjakan. Di tengah jalan kok baru naik kemudian nyalain mesin. Gue ya pikirkan orang lain. Itu dia, kembali kepada pola pikir kita, apa kita suka nyusahin orang atau enggak. Ketika Anda motor berhenti di tengah, istri suruh naik, kemudian nyalain mesin, misalnya sebelum itu terjadi Anda keseruduk dari belakang, ya nggak bisa mengatakan benar, pasti salah karena sudah berada di jalan. Tuh di atas ada, aduh lupa, Marto itu baru 40-an loh ini ya, masih muda loh Marto itu. Nah ini namanya jalur kereta cepat Jakarta Bandung. Terus sampai ke sana. Ini aku suka ketika kendaraan pembawa blok-blok atas itu lewat, suaranya teh kayak mesin jet yang lagi dipanasin. Kalau anakku bilang, "Pak, UFO-nya lewat, aku mau lihat." Ya memang serem, malam-malam terang, suaranya kenceng. Dan tetap aja anakku menyebutnya UFO. Oh aku juga tidak tahu namanya apa, biarin aja suka-suka dia. Sebelah kanan kita itu jalan tol Purbalenyi. Jadi jalur kereta cepat sama tol itu berdampingan. Dan posisi kita saat ini batas kota. Sebelah kiri itu kota Bandung, sebelah kanan Kabupaten Bandung.
Jadi ya seperti itulah, sebenarnya batas wilayahnya tuh selokan ini. Selokan itu batas wilayahnya. Seperti itu, Lur.